Marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Karena syukur itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan bagi manusia. Dengan demikian manusia ketika hidup di dunia ini tidak lepas dari sifat syukur. Wajib harus mempunyai sifat syukur. Syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Dan kemudian bagaimana caranya kita agar kita mendapatkan termasuk orang yang dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mengketat pada ayat Al-Quran Anushkur li wali walidayk. Di situ dijelaskan makna artinya ketika kamu ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kamu bersyukur kepada orang tua panjenengan. Berarti itu menunjukkan kepada kita seseorang atau hamba manusia itu bisa dianggap orang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mampu mensyukuri, berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena ketika manusia tidak berterima kasih kepada orang tua, tidak akan mungkin yang itu mampu mencapai derajat orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Dengan demikian panjenengan dalam konteks ini masih thalabul ilmi. Ketika panjenengan ingin menjadi orang yang bersyukur, berterima kasihlah kepada kedua orang tua panjenengan. Karena ketika panjenengan berterima kasih kepada kedua orang tua panjenengan, berarti berterima kasih di sini bagaimana panjenengan itu mampu menyenangkan hati kedua orang tua panjenengan. Bagaimana panjenengan itu jadi manusia, jadi anak, bisa diandalkan kedua orang tua, mampu meringankan beban kedua orang tua panjenengan. Itu jelas. Karena nasib kehidupan kedua orang tua itu bisa dipengaruhi dengan kehidupan anaknya itu sendiri. Dengan demikian panjenengan harus hati-hati, jangan sampai panjenengan jadi anak yang durhaka. Karena di situ Al-Qur'annya itu Anushkur li wali walidayk itu menggunakan wawu jamak. Matan fal afu mutlaqan biwawin sumafa. Terus itu bawahnya. Karena wawu di situ menunjukkan mutlaqil jam'i. Wa'tih biwawin mutlaqan al sabiqa fil hukmi yang musabihan mafiqa. Berarti itu menunjukkan bahwa itu wawu jamak. Berarti itu satu kesatuan ketika orang itu ingin menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama itu harus bersyukur kepada orang tua panjenengan. Jadi Anushkurli wali dan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena itu menggunakan wawu faidan li mutlaqil jam'i. Tapi waqif biwawin itu seperti alfiahnya begitu. Panjenengan harus hati-hati. Tapi ketika memahami ayat ini dengan hati-hati, jangan memahami tekstualnya. Karena ketika kita memaknai ayat ini dengan tekstual, kita terjebak. Di situ diterangkan wali dari kedua orang tua. Padahal kita itu mempunyai banyak orang tua. Ya kan? Contoh begini, ketika ada seseorang diadopsi, kan begitu. Itu dari kecil itu dibimbing tidak orang tua biologisnya.
Berarti kalau berdasarkan ayat ini, kan makna sempitnya, teksnya itu kan kita cuma kepada kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita yang melahirkan. Padahal kalau kita menelusuri ketika ada kasus, ada anak diadopsi, ya kan, orang tua itu membimbing, memberi kasih sayang dengan semaksimal mungkin, akhirnya anak itu jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh-solehah. Berarti ketika berdasarkan ayat ini kan tidak berhak untuk diperbaiki, kan, untuk berterima kasih, kan tidak. Itu akan menjadikan apa? Rancur dalam pemikiran kita. Makanya ketika memahami itu jangan tekstual, kontekstualkanlah ayat ini. Ada orang tua, siapa yang membimbing kita, mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kita tentang akidah, keimanan, keislaman kita. Makanya kalau arti sempit orang tua itu orang tua biologis kita, tapi kalau diartikan luas adalah orang yang memberikan arti kehidupan bagi kita, itu adalah orang tua kita. Makanya ketika kita masuk arti yang kedua, berarti guru kita masuk kedua orang tua, masuk orang tua kita, orang yang membimbing kita, memberi kasih sayang kita, mendidik kita, meskipun tidak orang tuanya asli, itu masuk orang tua kita. Makanya kalau kita tinjau dari usul fikih, ini adalah istilahnya dzikrul ba'd wa iradatul jami', atau dzikrul juz wa iradatul kul, yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itu seperti itu. Berarti panjenengan berbuat baik itu tidak terpatri dengan orang tua biologis panjenengan, meskipun ayatnya seperti itu. Karena kalau kita memahami tekstual kan susah kita, kan begitu. Padahal banyak keterangan hadis yang menerangkan kita wajib menghargai siapa orang itu yang memberikan nilai-nilai berharga pada kehidupan kita. Itu wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Berarti masuk di dalamnya guru-guru panjenengan, orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan panjenengan. Itu seperti itu. Kan ada anak diasuh pamannya, kan begitu, diasuh pakdinya. Itu kan warga orang tuanya kalau mana sempit teksnya, kan. Tapi kalau kontekstualnya masuk di dalam. Dengan demikian panjenengan harus lebih memahami ayat ini dengan mana kontekstualnya. Dengan demikian siapapun orang itu jenengan harus menghargai, sehingga ketika panjenengan menghargai orang tua panjenengan, jenengan dicatat orang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah taufik kepada kita semua sehingga kita mampu mengimplementasikan ayat tersebut dengan baik. Amin ya rabbal alamin.